Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa. Silahkan ketua kelas dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Oke, Bu Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Nihil. Alhamdulillah. Oke, baik. Mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian pertanyaan. Silahkan disiapkan HP-nya. Ini linknya, silahkan kalian scan ya untuk setiap kelompok. Kodenya 26 nih, 262399. Coba masuk. Sambil nunggu waktu. Udah? Ini 10. Itu. Mulai ya? Ya. Waktunya 1 menit. Itu ada proses orang sedang membatik. Ya, sudah ya, waktunya 1 menit. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oke, sudah? Sudah selesai ya waktunya ya. Siap, akhiri. Ya, HP-nya ditaruh dulu. Setelah kalian tadi mengerjakan soal, bagaimana soalnya? Susah? Ada yang sedang, ada yang lumayan. Sini? Lumayan apa? Lumayan susah. Iya, tidak apa-apa. Karena ini masih soal pretest ya. Kalian belum mendapatkan materi, wajar kalau kalian masih bilang lumayan, tapi lumayannya lumayan susah. Baik. Ibu akan tanya. Pertanyaannya ini sangat mendasar sekali, nggak susah-susah seperti tadi. Yaitu yang pertama, pernahkah kalian membuang sisa makanan maupun minuman? Pernah. Makanannya yang bagaimana yang kalian buang? Sayur basi. Nasi basi, ya. Kemudian yang minumannya? Yang bagaimana? Kopi teh sudah lama tidak diminum ya. Apa kalian membuangnya? Karena sudah tidak layak. Iya, kenapa kok dibuang? Nah, apa yang terjadi jika tidak dibuang?
Gimana? Gimana? Mencemari lingkungan. Baik, kelompok ini. Misalnya tumbuh bakteri di dalam rumah atau tempat yang ada sampah. Oke, baik. Ya, akan menimbulkan munculnya bakteri, ya, yang ditempatinya, misalnya kayak makanan, nasi atau sayur yang tidak dibuang, maka muncul bakteri di situ, benar. Kemudian sudah ditaruh di tong sampah tapi tidak dibuang dari tong sampah, itu juga iya. Oke, baik, paham ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya untuk supaya kalian lebih paham. Ya, nantinya kita mau belajarnya itu tentang apa. Nah, jadi tujuan pembelajarannya pada materi perubahan lingkungan. Kita kan materinya perubahan lingkungan ya, belum selesai, melanjutkan minggu lalu. Minggu lalu itu materinya perubahan lingkungan, yaitu apa? Pencemaran tanah dan udara. Ya, air yang sebelumnya. Ya. Nah, untuk yang sekarang yaitu jenis-jenis limbah. Maka tujuannya yaitu melalui kegiatan diskusi, presentasi, eksplorasi, peserta didik dapat mengumpulkan informasi tentang pengertian limbah. Kemudian tentang jenis seperti limbah ada cair, kemudian padat, kemudian ada satu lagi apa? Gas. Iya, benar. Ya, secara bergotong royong. Kemudian yang ketiga, ini menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, dan global. Baik, Ibu kasih sedikit materi mengenai limbah. Limbah itu sendiri merupakan benda yang dibuang baik berasal dari alam maupun dari suatu kegiatan yang dikehendaki oleh makhluk hidup, baik melalui proses teknologi ataupun tidak dengan proses teknologi, dan dianggap tidak memiliki nilai guna serta nilai ekonomi secara langsung. Jadi namanya limbah itu kan sudah dianggap tidak berguna. Nah, kemudian jenis-jenis limbah. Jenis-jenis limbah ini dibedakan ada berapa? 4, yaitu ada berdasarkan wujudnya, kemudian limbah berdasarkan senyawanya, limbah berdasarkan sumbernya, dan terakhir berdasarkan sifatnya. Oke, yang berdasarkan wujudnya itu ada limbah apa saja? Cair, padat, gas. Oke, kemudian berdasarkan senyawanya ada apa saja? Organik dan oke. Kemudian berdasarkan sumbernya ada apa? Oke, ada 6 ya. Kemudian yang terakhir berdasarkan sifatnya ada iya, limbah bahan berbahaya dan beracun, itu disingkat B3. Supaya lebih paham mengenai jenis-jenis limbah itu tadi, silakan kalian menonton tayangan video berikut ini. Yang mau ditanyakan dari tayangan video yang sudah Ibu tampilkan tadi ini, silakan ajukan. Kan ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup? Cukup jelas? Oke. Kalau memang sudah jelas, Ibu bagikan LKPD
yang akan kalian diskusikan bersama kelompoknya. Oke, ini sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Oke, sudah ya. Yang isu lokal mana? Oke, isu lokal. Yang isu nasional? Yang isu global? Benar tidak? Ya, benar. Ya, pengerjaannya seperti biasa, kalian diskusikan dengan kelompoknya. Itu ada wacana, silakan dibaca terlebih dahulu, kemudian dijawab ya. Untuk menjawab dan memahaminya, silakan dibaca petunjuk penggunaan LKPD dulu supaya jelas ya. Mana? Sudah jelas? Hai. Sudah jelas LKPD-nya? Petunjuknya sudah dibaca? Sudah. Oke, kalau memang sudah jelas, Ibu beri waktu untuk kalian berdiskusi itu 20 menit saja ya. Kemudian setelah itu nanti presentasi bergantian. Oke? Oke, silakan dimulai dari sekarang. Kalau sudah, perhatikan depan. Ibu mau memberikan sesuatu kepada kalian. Apa itu? Ibu mau memberikan ice breaking kepada kalian. Oke, coba dipilih. Terlihat kan? Dari belakang terlihat? Ini limbah apa? Ini limbah apa? Gas. Oke. Ibu masukkan ya. Kemudian ini apa? Oke. Ini ini medis. Ini oke, ini kirim jawaban. Yang salah yang mana? Terbalik antara medis dan padat. Oke, kita mulai lagi ya. Ketua kelas, ayo arahkan. Ditarik-tarik. Nih pakai ini. Oke, waktunya dilihat. Benar semua. Kasih aku. Kelompok yang global dulu nggak apa-apa. Siapa yang mau maju? Arahkan ya kelompok global. Duduk nggak apa-apa, duduk. Nanti gantian kelompok yang nasional siapa? Yudi atau siapa, Dela? Ayo yang mau maju. Oke. Siap. Oke, kirim jawaban bawah. Ore, benar semua. Lanjut, ayo silakan. Klik mulai lagi aja yuk. Bisa ya? Klik mulai. Iya.
Ya, yang itu medis. Oke, kirim jawaban. Kembali. Gitu-gitu kembali. Benar, kasih upload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang problematik sampah dan wajah kota metro. Tapi sebelum kita memulai presentasi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Angga Dwi Saputra. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Lulu Fatmawati. Di sini saya sebagai notulen. Saya Anggit Alinka sebagai pemateri. Saya Esti Fitriani sebagai pemateri. Baik, itu tadi nama-nama kelompok dari kelompok lokal. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja materi pertama akan dibacakan oleh Anggit. Kota Metro memproduksi sampah 102,71 ton per hari dan rata-rata perkiraan masuk ke pembuangan akhir sampah TPAS di Karangrejo. Luas tidak hanya dari emisi gas metan dan kemungkinan adanya pencemaran air tanah sungai yang dibebaskan cairan sampah yang disebabkan cairan sampah, namun juga tumpukan sampah yang rawan longsor. Baik, itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham tentang materi yang kami sampaikan, kalian boleh bertanya. Baik, saya akan membuka 3 termin pertanyaan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Ya. Perkenalkan, saya Rizky Alfarani Amelia dari kelompok C. Jadi, pertanyaannya ialah upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah di kota metro? Baik, pertanyaannya akan langsung dijawab ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Elva di kelompok C. Jawabannya itu hindari membeli makanan dan minuman kemasan plastik. Membawa kantong belanja sendiri dan mendaur ulang sampah. Baik, itu tadi jawaban dari kelompok kami. Apakah dari kelompok C puas dengan jawaban dari kelompok kami? Tepuk tangan dulu. Ya. Oke. Inisiatif si Angga. Akan terjadi apabila sampah di kota metro tidak segera ditangani. Angga. Tolong ulangi. Dampak apa? Dampak apakah yang kemungkinan akan terjadi apabila sampah di kota metro tidak segera ditangani? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yudi. Dampak apakah kemungkinan akan mikrofonnya agak terjadi di dekat kota ya. metro? Jika terjadi problematika sampah di kota metro tidak diselesaikan, terjadinya banjir level rendah sampai yang tinggi, mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan dan merusaknya pemandangan. Baik, itu tadi jawaban dari kelompok kami. Apakah dari kelompok B puas dengan jawaban kelompok kami? Puas. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin sudah paham. Saya dan kawan-kawan pamit undur diri. Saya akhiri. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok mana? Ya. Kelompok isu nasional. Siapa yang mau pegang? Oke, silakan. Kota Magelang diduga tercemar limbah, para peternak ikan rugi belasan juta. Perkenalkan, nama saya Yudi Ardian sebagai moderator dan saudari Syifa Aulia sebagai Notulen dan saudari Dila sebagai pemateri. dan saudari Alia sebagai Pemateri. dan saudari Ayu Sebagai pemateri. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Langsung saja kepada pemateri 1, saya persilahkan.
irigasi Kali Gandekan Kota Magelang. Kondisi air di saluran irigasi Kali Gandekan yang dicemari limbah terlihat berbuih dengan warna putih mirip busa sabun. Hingga kini buih putih masih terlihat di sekitar lingkungan, tidak campur dan tidak sawi. Kali Gandekan disebabkan buangan limbah salah satu pabrik di Kota Magelang. Beritahu kolam pemeliharaan ikannya tercemar limbah beracun. Eko langsung memeriksa situasi di hulu Kali Gandekan. Dia menemukan ikan yang mati akibat keracunan limbah. Selain menuntut ganti rugi, para peternak ikan juga meminta pemerintah mengawasi proses pengolahan limbah plastik sebelum dibuang ke sungai. Semoga pengairan di sini tidak tercemar lagi. Kami membutuhkan sekali air. Bagaimana ini untuk mengurangi pencemaran tersebut? Yang pertama itu adalah melakukan pengolahan limbah dengan benar. Yang kedua yaitu tidak membuang sampah atau sumber air lainnya. Dan yang ketiga adalah menjauhkan sumber polutan dari sekitarnya. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi juga kepada Bu Cici. Jadi berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kebocoran amonia akibat serangan Rusia, warga Ukraina diminta berlindung di bawah tanah. Saya selaku moderator, Suci selaku notules, Nisa selaku pemateri 1, Tisni pemateri 2, dan Diki pemateri 3. Amonia di pabrik kimia Sami Kimpor, Ukraina saat pertempuran dengan Rusia masih berlangsung. Menurut informasi, pabrik kimia Sami Kimpor yang mengalami kebocoran amonia tersebut merupakan pabrik penghasil berbagai jenis pupuk. Menanggapi insiden ini, Gubernur Sami, Dmytro Zaifalski, langsung meminta warganya untuk mengungsi dan mencari perlindungan serta menghindari area pabrik dengan minimal radius 5 km dari pabrik karena masih sangat berbahaya. Akibat dari insiden ini, penduduk setempat diminta untuk mengungsi di ruang bawah tanah atau wilayah. Gas amonia sendiri merupakan gas sifatnya korosif serta sangat berbahaya jika terhirup, tertelan, atau mengenai kulit manusia. Gas amonia juga dideskripsikan sebagai gas yang tidak berwarna tetapi memiliki bau yang amat menyengat dan menyesakkan ketika dihirup. Solusinya yaitu penduduk setempat diminta untuk mengungsi di ruang bawah tanah atau wilayah yang lebih rendah. Penduduk juga diminta untuk bernapas melalui perban kaca yang direndam dengan asam sitrat untuk menghindari terhirupnya amonia. Bagaimana? Ya? Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata atau ucapan, dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi hasil presentasi dari masing-masing kelompok. Apakah ada yang kurang jelas, yang butuh penjelasan lebih lanjut? Sudah jelas. Cukup. Oke, kalau cukup, sampailah kita di akhir pembelajaran. Ibu akan memberikan kesimpulan, tapi sebelum Ibu memberikan kesimpulan, Ibu mau tahu kesimpulan dari masing-masing kelompok. Mewakili satu saja. Ya. Dari hasil yang sudah dipelajari tadi, tentang apa materinya? Jenis-jenis perubahan lingkungan, submaterinya jenis-jenis limbah. Ya. Kemudian siapa dulu ini yang mau tunjuk tangan untuk mengemukakan kesimpulan pada hari ini? Sebaiknya Ibu tunjuk aja deh ya. Coba kelompok nasional, Bella. tidak membuang sampah atau limbah di sungai atau sumber air lainnya. Ibu tunjuk coba isu global, Suci. Jadi lebih mengetahui tentang limbah dan jenisnya, juga masalah dan solusi tentang limbah.
Oke, terima kasih untuk ketiga kelompok lokal, nasional, global sudah memberikan kesimpulan. Baik, Ibu akan menyimpulkan juga. Kita tadi mempelajari tentang apa? Tentang pengertian dari limbah. Apa pengertian dari limbah itu tadi? Limbah adalah sisa sampah Yang sudah tidak dipakai atau dipergunakan lagi. Ya, kemudian ada jenis-jenisnya. Ada apa saja jenis-jenisnya? Ada berdasarkan sumbernya, ada berdasarkan senyawanya, ada berdasarkan sifatnya, ada berdasarkan wujudnya. Semuanya sudah bisa membedakan jenis-jenis limbah? Sudah. Kelompok global tadi bahas limbah apa? Gas. Oke. Kelompok nasional tadi bahas limbah apa? Cair. Kelompok lokal tadi bahas limbah apa? Padat. Iya. Jadi pada pelajaran hari ini kalian sudah mendapatkan semua contoh dari setiap jenis limbah berdasarkan wujudnya. Iya. Maka kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu Ibu simpulkan limbah adalah sisa sampah ya, dan sesuatu yang sudah tidak terpakai oleh manusia yang jika dibiarkan begitu saja dapat menyebabkan polutan atau kerusakan lingkungan. Ini scan barcode-nya, kalian scan. Ini kodenya 672108. Iya, pinteran juga ini si Esti. Di voice apa? Ya, ternyata bisa pakai trik itu. Lebih cepat ya. Oke, langsung kirim. Udah. Ini caranya sudah di-scan. Kalian tambahkan itu ada tanda tambah isu nasional. Jawabannya punya siapa ini? Dela. Ya, jadi jawaban dari kelompok B atau isu nasional punya Dela yaitu yang pertama, melakukan pengolahan limbah dengan benar. Iya, untuk setiap limbah itu harus dilakukan pengolahannya. Tidak hanya limbah yang kelompok Dela dapat yaitu isu nasional, limbah cair, tetapi limbah padat dan limbah gas juga harus dilakukan pengolahan secara benar. Kemudian yang kedua, tidak membuang sampah atau limbah di sungai atau sumber lainnya. Ya, karena kelompok nasional membahas limbah cair dan memang masalahnya yang di sungai, jadi ya sesuai dengan hasil wacana yang sudah didiskusikan ya. Yang ketiga, menjauhkan sumber polutan dari sumber air. Oke, terima kasih untuk kelompok nasional. Sampailah kita di akhir pembelajaran untuk hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, apa yang kalian rasakan? Senang, seru. Kalian itu suruh belajar lebih baik lagi, ya. Oke. Tetap semangat. Oke, Anggit? Dan yang lainnya. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Ibu cukupkan, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.